Halo, selamat pagi. Apa kabar saudara? Senang banget di kesempatan hari ini obrolan pagi kembali menyapa Anda. Tentunya di edisi hari Selasa, 14 Oktober 2025. Seperti biasa ya, obrolan pagi hadir dari jam 10 sampai dengan jam 11 dengan menghadirkan berbagai informasi dan juga perbincangan yang bisa Anda simak untuk menemani aktivitas di kesempatan hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke perbincangan di kesempatan hari ini, ada beberapa informasi yang diberikan ke yang pertama, saudara, ribuan data kependudukan di Kabupaten Bantul masih ditemukan belum lengkap. Ya, Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil di Dukcapil kini melakukan langkah jemput bola dengan mendatangi masyarakat secara langsung. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul melakukan jemput bola untuk melengkapi data kependudukan. Langkah ini dilakukan agar data kependudukan di Kabupaten Bantul dapat mencapai akurasi 100% sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan ketika membutuhkan dokumen administrasi yang berkaitan dengan identitas diri mereka. Kepala Disdukcapil Bantul, Quintarto Heru Prabowo menyampaikan, pihaknya terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan, baik terkait data pribadi maupun data keluarga. Di Disdukcapil ini memang akurasi data itu yang belum ditemukan atau belum kita lacak, tetapi insya Allah nanti bisa. Terkait dengan nama ibu kandung tahun 2024 itu masih 47.000 sekian. Hari ini alhamdulillah sudah turun di 38.000, jadi sudah berkurang kurang lebih hampir 9.000, itu berkurang. Lalu kalau yang akurasi data yang lainnya, misalnya pendidikan, ini kami masih mendorong untuk masing-masing anggota masyarakat itu bisa mengupgrade pendidikannya, karena memang berdasarkan catatan hingga tahun 2025 masih ditemukan sejumlah data kartu keluarga yang belum mencantumkan nama orang tua, khususnya nama ibu. Disdukcapil menduga hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masyarakat yang tidak melengkapi data saat pengisian formulir, serta sebagian warga yang sudah melakukan perekaman identitas digital namun belum memperbarui data terbarunya. Selain nama orang tua, Disdukcapil juga menemukan masih banyak warga yang belum memperbarui data pendidikan terakhir. Oleh karena itu, Dukcapil terus melakukan sosialisasi hingga tingkat desa, salah satunya di Kelurahan Bangunjiwo, Kapanewon, Kasihan, Bantul. Disdukcapil mengundang 19 duku dan perwakilan ketua RT untuk diberikan pembekalan mengenai pentingnya kelengkapan administrasi kependudukan. Data di Bangunjiwo ini ada 1.266 KK ini yang belum komplit istilahnya, ada nama alias ataupun nama orang tua bapak ibu ini yang mau tidak mau kan harus dipenuhi oleh seluruh masyarakat di Bangunjiwo. Makanya hari ini kita sosialisasi di Kelurahan Bangunjiwo mengundang bersama lurah, duku, perangkat yang lainnya, semua salah satunya juga ada ketua paguyuban RT. Ini nanti dengan hasil sosialisasi yang kita sampaikan ini atau yang disampaikan teman-teman Dukcapil ini bisa tersampaikan ke seluruh masyarakat di Bangunjiwo di 9. Daily RBTV. Iya, dengan langkah jemput bola ya, semoga di kedepannya ribuan data yang belum lengkap ini bisa langsung terverifikasi ya. Kita beralih ke informasi yang lainnya, saudara. Dalam rangkaian perayaan Dies Natalis ke-31 Universitas Amikom Yogyakarta ini menyalurkan beasiswa senilai total 165 juta rupiah kepada mahasiswa yang berprestasi, dan penyerahan beasiswa dilakukan dalam sidang terbuka Senat Dies Natalis ke-31 di Senema Universitas Amikom Yogyakarta. Beasiswa ini merupakan wujud nyata komitmen Universitas Amikom Yogyakarta dalam mendukung pengembangan potensi sekaligus meningkatkan kesejahteraan mahasiswa. Program tersebut terlaksana berkat kolaborasi antara Badan Usaha Milik Amikom atau BUMA, Koperasi Citra Mas dan Kejala atau keluarga jaringan alumni Amikom yang bersama-sama memberikan bantuan pendidikan kepada puluhan mahasiswa dengan prestasi akademik gemilang. Dalam penyerahan simbolis, BUMA menyalurkan beasiswa sebesar 14 juta rupiah untuk 14 mahasiswa. Kejala memberikan 50 juta rupiah kepada 12 mahasiswa, dan Koperasi Citra Mas menjadi pemberi beasiswa terbesar dengan total 101 juta rupiah untuk 35 mahasiswa dari berbagai program studi. Beasiswa ini tidak hanya berupa dukungan finansial, tetapi juga menjadi bentuk kepercayaan dan motivasi agar mahasiswa terus berprestasi, berinovasi, serta berkontribusi bagi masyarakat. Untuk penerimaan beasiswa dari 3
pemberi beasiswa. Yang pertama yaitu dari Kejala, yaitu keluarga jaringan Amikom. Lalu yang kedua yaitu dari Koperasi Citra Mas. Dan yang ketiga yaitu dari Buma. Amikom sendiri dari PT MSV Outdoor. Terima kasih kepada para pemberi beasiswa, semoga bermanfaat bagi para mahasiswa yang menerima. Kadir RBTV. Ya, selamat kepada Amikom ya, perayaan Destinataris ke-31. Semoga tetap bisa memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Kita beralih ke informasi yang lainnya, Saudara. Festival Kebudayaan Yogyakarta 2025 di Kabupaten Gunung Kidul selama sepekan ke depan. Ya, dengan mengusung tema Adoh Ratu Cedak Watu, festival ini menggambarkan semangat kemandirian dan juga ketahuan masyarakat Kabupaten Gunung Kidul yang tak berdaya meski berada jauh dari pusat perkotaan. Kemeriahan Festival Kebudayaan Yogyakarta atau FKY 2025 di Kabupaten Gunung Kidul diawali dengan pawai Raja Kaya yang berlangsung dari Pasar Hewan Siono menuju lapangan Logandeng Kapanewon Pelayan. Sepanjang rute pawai, ribuan warga mulai dari anak-anak hingga orang dewasa tumpah ruah di pinggir jalan untuk menyaksikan dan menyambut arak-arakan dengan penuh antusias. Dalam pawai tersebut ditampilkan 5 ekor sapi dan 31 ekor kambing yang berasal dari 4 kabupaten dan 1 kota di daerah istimewa Yogyakarta. Hewan-hewan ternak ini dihiasi dengan berbagai ubur-ubur, ornamen, serta kupat gantung dan diiringi para peternak, keluarga, serta komunitas lokal yang mengenakan busana tradisional. Pawai Raja Kaya melambangkan keseimbangan antara manusia, hewan, dan alam, sebuah nilai yang masih dijaga dan dihidupi masyarakat agraris di wilayah selatan Yogyakarta itu. Simbolisasi pemberian pakan pada sapi dan menuang air ke dalam kendi menandai resminya pembukaan Festival Kebudayaan Yogyakarta 2025. Tahun ini FKY mengusung tema Adoh Ratu Cedak Watu yang berarti jauh dari raja dekat dengan batu. Tema ini menggambarkan ketangguhan dan kemandirian masyarakat Gunung Kidul yang tetap kokoh meski jauh dari pusat kekuasaan. Adoh Ratu Cedak Watu begitu ya. Tidak berarti bahwa ketika mungkin agak berjauhan dari pusat pemerintahan ya, kita bisa bilang seperti itu, bahwa daerah itu tidak berdaya, tidak seperti itu. Bagaimana kemudian pemaknaan kekuatan fondasi yang kuat sebagai bagian fondasi itu bisa budaya, adat istiadat, kebisaan ya. Terus ini yang memaknai bahwa masyarakat itu bisa kemudian tetap punya gairah atau semangat hidup untuk terus bekerja membangun daerahnya. Hingga 18 Oktober 2025, rangkaian kegiatan FKY akan menampilkan pameran seni, pertunjukan musik, pemutaran film, lokakarya, hingga forum diskusi kebudayaan. FKY ini sebenarnya adalah satu agenda sebagai forum kebudayaan yang mencoba menempatkan masyarakat sebagai pelaku festival itu sendiri. Jadi festival ini kemudian benar-benar menjadi milik masyarakat dengan subjek dan materi yang sangat lekat dengan keseharian mereka, dan bahkan mereka bisa menjadi seniman di dalam festival ini. Agung RBTV. Ya, tadi beberapa informasi yang kami hadirkan tentunya di segmen pertama obrolan pagi kali ini, dan selepas jeda komersial kami akan segera kembali dengan menghadirkan perbincangan yang bisa Anda simak sampai nanti pukul 11. Tetap bersama dengan kami tentunya di obrolan pagi.